Biarlah kita menjadi gereja-gereja yang sempurna. Gereja harus tetap mengandalkan kuasa Roh Kudus, kapan dan dimanapun, supaya gereja itu tetap kokoh dan berdiri di tengah-tengah badai. Amin. Iya, keren. Jadi orang Kristen ini kalau dikasih badai, jangan pernah takut, bos. Amin. Kalau dikasih masalah, bilang, Tuhan, berikanlah saya bahu yang kuat untuk memikul beban yang berat. Karena saya tahu siapa Engkau. Amin. Halo. Jadi orang Kristen kalau masalah datang jangan banyak tengking-tengking. Tetapi Tuhan, saya tahu kuasa Allah lebih besar dari segala kuasa-kuasa yang ada di dunia. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan para murid, nantikan di Yerusalem. Apa yang mereka lakukan? Pada saat itu mereka tinggal terpana, lihat. Apa benar atau enggak? Sesudah itu malaikat mengingatkan mereka supaya tunggu di Yerusalem. Artinya apa? Para murid pada saat itu di loteng Yerusalem, mereka mengerang. Mereka tetap memegang janji Tuhan, mereka mengerang. Mereka nggak bilang, Tuhan jauhkanlah kami dari segala pencobaan ini Tuhan. Yudas telah berkhianat Tuhan. Enggak. Tetapi mereka meratapi bagaimana supaya janji Tuhan itu terlaksana. Apa yang terjadi? Karena apa? Roh Kudus itu adalah sosok yang telah dinubuatkan, ya, oleh Yohanes sendiri. Pencurahan Roh Kudus menggenapi nubuatan Yohanes Pembaptis bahwa Mesias akan datang dengan roh dan api. Hah? Buktinya nyata di dalam Kisah Para Rasul. Jadi Allah itu tidak pernah ingkar terhadap setiap janji. Amin. Dia bukan kaulah yang berjanji, kau yang mengakhiri. Enggak. Tapi kita lihat itu penggenapan Kisah Para Rasul. Saudara, banyak dari kita tidak suka menunggu waktunya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita pingin yang biasanya makan hal-hal yang mie instan itu mau pingin cepat. Ya. Yang instan alami itu cabai, sekali makan langsung pedas. Gitu loh. Dan itu seringkali terjadi di dalam kehidupan orang Kristen. Jadi kalau untuk menantikan sesuatu janji Tuhan, kita enggak sabar. Biarlah Tuhan, kehendakku saja yang jadi. Karena itu kan yang mudah. Ingat. Yang mudah belum tentu dari Tuhan. Amin. Karena hukum kasih, kalau kita lakukan hukum kasih, itu adalah hukum Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berhutang bagi orang yang hidup di dalam kasih. Amin. Kasih itu pengorbanan. Tetapi di dalam pengorbanan itu ada pengucapan syukur. Para murid kehilangan sang gurunya. Tetapi mereka tetap percaya bahwa Yesus tidak pernah ingkar janji dan penuh kasih. Loteng Yerusalem penuh dengan kepanasan tidak memisahkan mereka. Bagaimana dengan hidup saudara? Halo? Banyak dari kita tidak suka menunggu tentang janji Tuhan. Kita bilang kapan ya, dan kapan ya. Akhirnya jadi kusplos, kapan-kapan. Tetapi hari ini Tuhan mengajarkan kita tetap menunggu janji Tuhan. Lihat Kodarmawan diam-diam saja. Di tengah-tengah corona penggenapan janji Tuhan. Betul ya? Itu. Kemarin-kemarin, Pak gimana ya sebelum corona? Aduh saya mau buka kantor, susah gitu. Saya bilang sabar, doa saja. Sekarang di sebelahnya ya. Gitu. Tuhan berkati, sabar. Gitu. Janji Tuhan itu seringkali ya, Tuhan seringkali itu memberikan berkat itu kayak bercanda. Gitu. Tapi percayalah, janji Tuhan adalah ya dan amin.
Saudara yang terkasih, hari ini gereja Tuhan harus berdiri tegar untuk memegang setiap janji Tuhan. Ya, kita perlu kuasa untuk mewujudkan karya-karya itu. Kuasa dari mana? Yaitu kuasa Roh Kudus. Minta Tuhan, kita dipimpin, kita dibimbing oleh Roh Kudus. Minta Tuhan, kita berbicara tentang karya, kita berbicara tentang kasih Roh Kudus itu. Itu yang penting bagi setiap kita. Ya, kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk bersaksi tentang kebenaran mengenai Yesus Kristus. Hari ini engkau lemah, rasanya aduh Tuhan, saya nggak pandai. Persoalan alasan itu Musa sudah lakukan. Waktu Allah bilang Musa, kamu harus mengatakan pergi ke Firaun. Musa bilang, aduh saya nggak bisa. Hitung kekuatan, saya tidak pandai berbicara. Itu alasan. Tetapi hari ini mari engkau dan saya mempercayai Tuhan. Hari ini engkau yang lemah katakan bahwa aku kuat. Amin. Hari ini mungkin engkau yang miskin di dalam Korintus yang bilang aku kaya. Karena apa? Kuasa Roh Kudus itu memampukan saudara. Amin. Jadi seakan-akan kita diperhadapkan dengan suatu masalah, percayalah bahwa jika engkau mengandalkan kuasa Roh Kudus, Tuhan akan mampu memberikan jalan keluar kepada saudara dan saya. Hari ini kita sebagai pengusaha, hari ini kita sebagai seorang pelajar, hari ini kita sebagai seorang pekerja, seorang wira swasta, kita tetap mengandalkan kuasa Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus akan memberikan daya ledak yang luar biasa untuk membuat sesuatu terobosan yang luar biasa. Tanpa Roh Kudus, kita tidak mencapai satu terobosan yang berarti.